jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup ente lihat jalan-jalan Tarim, sudah ente bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ente menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Lagi-lagi Habib ini ya, kali ini beliau mengatakan bahwa jalan-jalan di kota Tarim itu bisa menjadi ustadz, bisa menjadi guru, bisa menjadi syekh bagi orang yang tidak punya guru. Jadi cukup belajar ke jalan-jalan yang ada di kota Tarim. Pertanyaannya adalah, Tarim itu, jalan-jalan di kota Tarim itu, belajarnya kapan? Kok tiba-tiba sudah bisa dijadikan guru? Belajarnya kapan? Ya, itu yang pertama. Berikutnya, kalau belajar ke jalan-jalan di kota Tarim, kita belajar itu, berguru itu, kita perlu sanad ya, kita perlu sanad. Kita belajar kepada seorang guru, gurunya belajar dari gurunya, belajar dari gurunya, belajar dari gurunya sampai ke Rasulullah. Kita butuh sanad itu. Di Tarim itu belajar ke siapa? Ya. Jadi kalau seandainya ada orang tanya ke kita, ente belajar ke siapa? Belajar ke jalan-jalan di kota Tarim. Jalan-jalan di kota Tarim belajar ke siapa? Lah itu masalahnya. Kemudian jalan-jalan di kota Tarim itu kalau dijadikan guru, katanya cukup belajar di sana. Ya kalau seperti itu, pesantren-pesantren, sekolah, madrasah, kampus-kampus itu ya bisa tutup, Pak. Bisa gulung tikar. Ya buat apa kita belajar di sekolah, pesantren, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, kalau jalan-jalan di kota Tarim saja itu sudah cukup? Ya tutup saja semua. Kita pergi ayo ke kota Tarim, kita belajar ke jalan-jalan yang ada di kota Tarim. Pulang-pulang kita jadi alim, jadi seorang ustadz, jadi seorang syekh, jadi seorang ulama. Ya begitu saja. Tapi ya masa begitu? Ya kalau pernyataan itu dilontarkan ke orang-orang luar yang pemikirannya sudah modern, sudah maju, apa tidak ditertawakan, Pak? Guru ente siapa namanya? Misalkan orang mana, belajar di mana, keahliannya apa? Masa kita jawab guru saya bukan orang, tapi guru saya adalah jalan-jalan di kota Tarim. Ya. Lalu ditanya berikutnya, ente belajar apa dari jalan-jalan kota Tarim? Jalan-jalan kota Tarim itu belajar dari mana? Ya siapa gurunya jalan-jalan kota Tarim itu? Apa yang dipelajari? Ya, itu apa tidak ditertawakan, Pak? Kalau seperti itu, ya jalan-jalan di kota Tarim itu mau ngomong saja gimana? Ya, kan begitu. Jadi ini saya butuh penjelasan ya terkait dengan ini. Saya butuh penjelasan. Tolong jelaskan kepada saya yang tahu lah. Konsepnya bagaimana Tarim itu? Jalan-jalannya di sana bisa mengajari kita. Bahkan kita tanpa seorang guru, tanpa seorang syekh, tanpa seorang ustadz, sudah cukup belajar kepada jalan-jalan yang ada di kota Tarim. Itu bagaimana itu?
Ya, itu saya baru dengar masalahnya pernyataan ini. Setahu saya dulu ketika kita itu belajar, kita itu ditunjukkan kepada seorang guru. Oh, belajar ke sini, belajar ke sana, belajar ke ustadz ini, guru ini, syekh ini, ulama ini. Saya baru dengar kok sekarang ada yang menunjukkan kita itu untuk belajar ke jalan di Kota Tarim. Itu saya baru dengar masalahnya. Ya, jadi apa ya? Pernyataan ini aneh menurut saya. Begitu, semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.